Saya akan tarik sedikit ke atas. Roma 12, kita mulai dari Roma 11 ayat terakhir ya. Dari situ kita mulai judul ini. Orang Kristen yang sejati itu seperti apa? Aduh, ada banyak sekali pembahasan. Tapi kurang waktu ya. Ini adalah surat yang sangat lengkap dari Paulus. Saya harap Anda bawa catatan. Kita mulai dengan Roma 11 ayat yang ke-36 lebih dulu. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Baca bersama 2, 3. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ada 3 level orang Kristen. Jadilah ketiga-tiganya. Garis bawahi kata dari Dia, lalu garis bawahi kata oleh Dia, lalu kepada Dia. Di garis bawah. Jadilah orang Kristen yang ketiga-tiganya. Jadilah orang Kristen yang dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Jangan hanya jadi 2 saja atau 2/3. Kebanyakan orang Kristen sih, tapi nggak sejati. Mereka hanya mau jadi orang Kristen yang dari Dia dan oleh Dia. Maunya dapat berkat dari Tuhan. Dari Tuhan nih, oh pasti baik. Ya sih, Alkitabiah. Segala sesuatu yang baik dan sempurna datang dari Bapa. Jangan sesat. Jangan katakan pencobaan itu datang dari Tuhan. Karena Tuhan tidak mencobai siapa-siapa dan Dia juga tidak dicobai. Siapa berani cobai Allah? Yesus lain cerita. Tuhan Yesus datang ke dunia memang harus lalui lembah pencobaan untuk kita. Tapi Allah dalam kemuliaannya, Yesus sekarang setelah dibangkitkan, siapa berani cobai beliau? Kita semua tahulah, semua yang baik dan benar, nan sempurna, datangnya dari mana? Jadi kalau dari Dia nggak ada orang yang mau nolak sih, semua orang mau jadi orang Kristen. Dari Tuhan datang kesembuhan, dari Tuhan datang mujizat. 5 roti 2 ikan pun dapat makan. 5.000 orang loh kekenyangan. Dari Tuhan sih apa ruginya? Dari Tuhan semua pasti indah. Dan oleh Dia. Kita mau Tuhan melakukan ini, melakukan itu untuk kita. Tuhan, ayo Tuhan, lakukan ini untuk aku. Tuhan, lakukan itu. Oleh Dia, through Him. Kita mau jadi orang Kristen yang from Him and through Him. Tapi jarang atau enggak semua yang mau jadi orang Kristen yang to Him. Kepada Dia. Dari Dia itu Kristen berkat atau Kristen mujizat. Oleh Dia itu. Kepada Dia dan bagi Dia. Bagi Dialah segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi orang Kristen yang kepada Dia itu Kristen taat. Kita membawa persembahan pada Tuhan. Itu kepada Dia. Bagi Dia. Kita melayani Tuhan. Kita nggak egois hidup hanya bagi kita dan keluarga kita semata-mata. Kita melayani juga keluarga Allah. Itu kepada Dia. Bagi Dia segala kemuliaan. Selama-lamanya. Kita memberitakan Injil itu kan kepada Dia. Kalau enggak kan cuek-cuek saja. Kan aku sudah selamat, yang penting pokoknya gua. Saya sudah selamat loh. Mau apa lagi, tinggal tunggu masuk sorga, sekarang hidup nikmat. Tapi orang Kristen yang hidupnya kepada Dia, bagi Dia. Dia nggak akan puas sampai dirinya sendiri yang diselamatkan oleh Kristus. Dia pasti peduli. Beriku hati ya Tuhan, yang peduli kepada sesamaku. Orang Samaria yang baik hati itu untungnya apa? Malah merugi, dia malah keluar berapa duit. Obatkan orang yang kerampokan, padahal itu orang Yahudi, itu musuh bebuyutan orang Samaria. Tapi karena Tuhan, bagi Tuhan, kepada Tuhan dia lakukan itu. Barang siapa melakukan ini kepada salah seorang yang paling hina, dia sedang melakukannya untuk aku. Ketika seseorang dihakimi oleh Tuhan di akhirat, di pengadilan tertinggi, pengadilan ilahi, dia berkata, kapan Tuhan pernah telanjang aku gak beri pakaian? Kapan Tuhan pernah berada di dalam penjara dan tidak aku kunjungi? Kapan Tuhan sakit tidak aku besuk? Tuhan berkata, hai kamu hamba yang jahat, apa yang kau tidak lakukan kepada salah satu ini? Yang paling hina, yang paling diabaikan, kau tidak melakukannya untuk aku. Tetapi kepada hamba yang taat, dia nggak ngerti kalau dia berkenan. Pokoknya dia melakukan bagiannya untuk Tuhan. Dia berkata, Tuhan kapan engkau itu telanjang? Aku memberi pakaian. Tuhan berkata, kepada salah satu yang kau lakukan itu, perbuatan baikmu itu bukan kepada manusia,
tapi kau melakukannya bagi saya. Kristen taat. Idaman semua hamba Tuhan yang menggembalakan jemaatnya. Tergantung si filosofi gereja itu apa. Kalau filsafat gereja kita jelas. Kita mau jadikan you murid. Anda harus tahu dari awal dulu saya beritahu di depan. Jadi seperti ini bukan teater atau sinema. Anda datang ke bioskop lihat Avengers. Lihat James Bond atau lihat apa. Lihat film aksi atau film drama. No, dari awal kalau Anda datang ke sini, nonton kami, Anda harus jelas dulu agenda kita apa. Anda harus tahu agenda saya apa. Saya ingin menjadikan Anda semua murid. Muridnya Tuhan Yesus. Gak ada dalam benak kami menjadikan Anda sebagai pengikut, datang sini memberikan persembahan, bukan itu. Kalau gitu aja sih jalan gini aja tiap minggu udah fine-fine saja, I'm fine, thank you. Goal gereja kita, catat baik-baik, adalah menjadikan Anda Kristen kepada Dia. Mempersembahkan sebuah umat yang berkenan atau mempersiapkan jemaat yang layak masuk ke dalam kerajaan sorga. Kerinduan saya sebagai gembala Anda adalah menjadikan Anda bukan hanya Kristen dari Dia, sebab semua orang Kristen notabene begitu. Bukan Kristen oleh Dia. Siapa nggak mau Tuhan lakukan ini dan itu? Oleh Dia kan? Through Him. By Him. Dan kepada Dia. Itu Dia. Kepada Dia dan bagi Dia sampai selama-lamanya. Itulah kerinduan hati kami. Saya janji di hari-hari ke depan, Anda akan saya obrak-abrik kerohaniannya. Sampai semua melayani Tuhan. Sampai semua berbuah-buah. Sampai semua bertumbuh. Haleluya. Puji Tuhan. Apa saya tidak takut kehilangan jemaat? Tidak. Kita tidak dipanggil untuk mengkoleksi jemaat. Kita dipanggil untuk menjadikan murid. Harus tahu jelas. Ayo, saya ajak maju. Saya ajak maju semuanya. Jadilah Kristen kepada Dia. Coba katakan kepada orang sebelah kiri kanan. Gini ya, jadilah Kristen pakai tanda gini. Karena kita di balik masker kan. Kecuali yang khotbah kan. Begini aja. Jadi Kristen kepada Dia. Gitu ya. Kayak orang kalau yang ini dari sana gak berani nunjuk itu loh yang sopan gitu ya. Ayo coba katakan kanan kirinya. Jadilah orang Kristen kepada Dia. Ayo amin. Kasih tepuk tangan tuh Tuhan. Come on. Haleluya. Iya. Orang Kristen yang sejati itu kayak itu sedikit preview. Sekarang kita mulai di pasal 12 ayat 1. Persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah itu dia. Kristen yang sejati itu seperti apa? Ayat pertama, demi kemurahan Allah. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah. Paulus tidak pakai cara memaksa. Takut-takuti orang, gertak-gertak intimidasi. Tidak, Paulus berkata demi kemurahan Allah. Kalau Anda sudah menerima kemurahan Allah, berikan cuma-cuma apa yang telah Anda terima cuma-cuma. Paulus mengajarkan sebuah jalan non-egois kepada orang Kristen di zaman itu. Khususnya di kota besar metropolis saat itu New York City-nya, NYC. Karena itu adalah kota terbesar di dunia belahan barat. Kota Roma itu adalah pusat dunia saat itu di situ. Terletak di Italia. Dan Paulus berkata kalian semua tidak boleh hidup dengan mentalitas metropolitan. Individualistis. Semuanya egois. Dia berkata demi kemurahan Allah. Paulus seolah-olah berkata kepada orang-orang Itali. Karena ini adalah gereja non-Yahudi. Campur-campur sih. Tapi banyak orang-orang non-Jew. Karena Paulus dipanggil sebagai rasul kepada orang-orang tidak bersunat. Ini orang-orang Eropa. Paulus berkata begini sama mereka. Bahwa jemaat di Roma tidak boleh sama dan serupa dengan dunia yang ada di sekeliling mereka. Karena mereka setelah dibeli dengan darah. Mereka telah ditebus. Mereka itu sekalipun ada di dunia, mereka tidak berasal dari dunia. Demi kemurahan Allah. You punya hidup harus berbeda, demikian kira-kira. Demi kemurahan Allah. Jadi kekristenan itu, semua pelayanan,
setiap kontribusi kita, apa yang kita lakukan kepada Tuhan untuk Tuhan, itu bukan bentuknya keharusan. Seperti penyembahan berhala, kalau nggak tanggal berapa ngasih persembahan seperti ini kepada berhala-berhalanya, nanti akan takut-takutnya dihantui. Nanti apes. Nanti kalau nggak memberikan yang diharuskan, kalau tidak memberikan apa yang berhalanya mau, jangan-jangan nanti akan terjadi musibah. Demikianlah bahasa seringkali yang kita dengarkan. Kalau kita melakukan suatu penyembahan, itu karena ketakutan. Tapi Paulus berkata Kristus beda, demi kemurahan. Jadi kekristenan itu bukan kekristenan. Lebih tepatnya semua tindakan kekristenan kita sejak kita diselamatkan itu bukan keharusan. Tapi kemurahan. Karena Kristus adalah jalan kebenaran dan kehidupan. Saat teduh yang lalu, hari Sabtu atau hari yang Rabu ya saya lupa, saya ngomong bahwa saat teduh itu bukanlah keharusan, tapi kehausan. Bedanya kekristenan di sini. Kita tidak di bawah hukum Taurat, tapi di bawah hukum kasih. Kalau kita betul-betul memahami kasih Kristus dan mengalaminya sendiri, gak mungkinlah kita masih bisa jadi orang Kristen yang hidup untuk diri sendiri. Demi kemurahan Allah, Paulus berkata, aku menasihatkan kamu. Kata aku menasihatkan kamu dalam bahasa Inggrisnya, I beseech you. Kata I beseech you itu artinya I appeal to your will. Itu artinya aku menasihatkan kamu itu bukan seperti orang konseling lalu dinasihati. Bukan, nasihatnya menyusul. Tapi yang Paulus katakan itu aku menasihatkan kamu itu seperti seorang di tengah-tengah pengadilan. Jaksa pembela mengangkat tangan dan berkata, Your Honor, yang mulia. Lalu diizinkan bicara. Dia berkata, aku appeal, aku naik banding kepadamu. Kata aku menasihatkan kamu itu artinya aku naik banding pada kehendak bebasmu. I appeal to you. Itu seperti orang yang sedang negosiasi dan berunding. Atau seseorang yang sedang mencoba untuk memberitahukan kepada orang lain yang dia ajak bicara. Agar orang itu mengerti mengapa dia harus melakukan ini. Maka Paulus menjelaskan, I appeal to your will. Saya tidak mau main sulapan, saya tidak mau menipumu, saya tidak mau diam-diam punya agenda pribadi, saya beritahu di depan ya. Aku mau otak-atik kehendak bebasmu agar kau persembahkan untuk Kristus. Makanya di dalam kamus kekristenan tidak ada kesurupan. Itu setan. Roh Kudus itu membuat kita kepenuhan, bukan kesurupan. Karena Tuhan tidak mengambil kehendak bebas kita. Waktu Roh Kudus bekerja, dia bekerja sama dengan your will. Dia bekerja sama dengan kehendak bebas kita. Humans have free choice. Manusia punya pilihan bebas. Roh Kudus tidak menyurupi kita sehingga kita gak berdaya. Kita menginjil karena dipaksa sama Roh Kudus. Atau kita memberi karena tangan kita itu ada yang menggerakkan. Enggak. No. Atau kita mengasihi karena kita terlalu berbunga-bunga. Dibuat high seperti orang kena narkotika. Wah, bisa halusinasi, berada di Firdaus. I love you, you love me. We're one happy family. No. Even love is a will. Bahkan cinta itu keputusan dalam kekristenan. Ketika kita dinikahkan kan enggak sedang berbunga-bunga gitu aja sekalipun romantis. Tapi kan pendeta tanya, apakah kamu mengambil orang di sebelahmu ini sebagai istrimu yang sah atau suami yang sah dalam suka dan duka? Lalu jawab mereka kan berkata, oh I fall in love. Bukan, mereka jawabnya harus saya bersedia atau tidak bersedia. I do or I don't. Luar biasa ya. Tuhan itu menghargai pilihan bebas manusia. I beseech you, aku menasihatkan kamu itu artinya aku naik banding pada kehendak bebasmu. Roh Kudus kalau kerja dalam hidup kita itu selalu bekerja sama dengan kehendak kita. Dan Roh Kudus hanya bisa bekerja dengan leluasa dalam diri orang yang berkata seperti Yesus di Getsemani. Bapa, biarkan kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Jadi Yesus naik ke salib itu sukarela loh.
Tapi dia mengalah sama kehendak Bapa. Kalau kehendak pribadi sebagai manusia, dia rasakan ketakutan. Dan dia berkata, kalau boleh cawan ini berlalu. Tapi Yesus mengambil sebuah keputusan sebagai anak Allah. Makanya kita diselamatkan oleh ketaatan Yesus. Ketaatan Yesus itu bukanlah kebetulan. Tidak dipaksakan. Yesus menyerahkan nyawanya untuk kita. Itu by His will. Ketika dia berkata, not my will but your will be done. Ketika dia berkata di Getsemani, mulai di sana. Biar kehendakmu, tapi Tuhan, Bapak, biar kehendakmu bukan kehendakku yang jadi. Yesus tidak diseret ke kayu salib. Dan pergumulannya cukup parah sampai-sampai keluar peluh darah. Ketika keringat menjadi darah, itu baru depresi tenan. Bukan Yesus depresi, bukan. Kalau Anda mau bicara tentang pres, tertekan, itulah. Jenis tekanan yang Yesus alami itu lebih dari depresi, saudara. Gak ada apa-apanya semua itu dibanding Tuhan Yesus. Berarti Yesus bisa sembuhkan segala penyakit jiwa. Darahnya cukup ketika peluhnya menjadi darah. Tidak ada depresi yang tidak bisa ditangani oleh anak domba Allah. I beseech you. I appeal to you. Aku naik banding pada kehendakmu. Dari sini kita tahu ternyata kita harus tiap hari meletakkan kehendak bebas kita ke kaki Tuhan. Kita harus mengalami konflik interest ketika kehendakku berlawanan dengan kehendakmu Tuhan. Atau kehendakku berlawanan dengan apa yang tertulis dalam firman. Dan kita harus memakai kehendak bebas itu sekali lagi. Untuk memilih Tuhan. Bukan memilih diri sendiri. Biar kehendakmu yang jadi. Karena itu orang Kristen harus melatih pikirannya. Bukan positive thinking. Tapi melatih dirinya untuk align with God's word. Atau untuk setuju dan sepakat dengan firman. Bukan sebaliknya. Karena itu tahu gak medan perang kekristenan yang paling sengit? Itu bukan di lingkungan yang mau nutup gereja. Medan peperangan yang paling bengis dalam kehidupan seorang anak Tuhan, itu di pikirannya. You make a decision here. Here. Di sini. Coba saya tunjukkan ya. Untuk orang pacaran juga sama. Semua itu keputusan. Tapi anehnya banyak orang itu hidup berdasar perasaan. Mau kawin juga bergantung perasaan. Sampai srek baru mau nikah. Nah kapan sreknya? Srek gak srek itu. Lain cerita kalau situ umur 14. Kalau sekarang sudah umur 24. 27. Udah pacaran lama lagi. I think ya. Srek gak srek itu nici anbai ya. Srek gak srek itu atur sendiri gitu. Srek gak srek itu putuskan. Sampai kapanpun yang gak srek. Aku menunggu sampai suatu hari aku srek betul. Mana ada. Kita harus jatuhkan pilihan. Mulai hari ini aku berkata saya bersedia. Aku pakai tameng kuda. Tapal kuda maksudnya. Gak melihat ke kiri kanan. Bukan banyak cemara. Tapi banyak lawan jenis yang menawan. You make your decision. Bahkan tubuh kita pun harus tunduk pada keputusan bebas kita. Coba lihat. Karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah. Aku menasihatkan kamu, aku appeal atau aku naik banding kepada kehendak bebasmu. Supaya kamu, are you ready? Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Wow, di zaman edan sekarang beda ya. Kita wait and see dulu, lihat dulu. Yang namanya tubuh kita itu yang kontrol jiwa. Jadi kalau aku kepingin nanti seks ya, pikiranku gak berdaya. Jadi kita gak punya keputusan. Di dunia edan saat ini beda. Orang Kristen pun ikut-ikutan. Bahwa yang menjadi majikan hidupnya itu badan. Tergantung mut-mutan. Badanku kepingin apa ya gua kasih apa hari itu. Kalau saya marah ya kepingin ninju orang ya gua tonjok dia. Jadi betul-betul banyak orang di akhir zaman ini hidupnya mut-mutan. Termasuk orang Kristen. Padahal dengan Alkitab dengan jelas mengatakan, saya ulang lagi supaya jelas. Karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah. Beres ya. Aku menasihatkan kamu, sekarang ngerti ya, Paulus sedang otak-atik pilihan bebas. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. I beseech you, I appeal to your will. Aku naik banding pada kehendak bebasmu.
supaya kamu mempersembahkan tubuhmu dengan kehendak bebasmu, dengan pilihan yang disengaja, dalam 100% kesadaran kau mempersembahkan badanmu untuk Tuhan. So after all, kita mengerti sekarang, the master of the body should be the will of the person. Majikan daripada badan itu kehendak kita. Jiwa yang memerintah badan, bukan tubuh yang memerintah jiwa. Paham maksud saya? Sedangkan tubuh kita itu penting juga. Tapi Pastor Philip bisa nggak ya? Saya begini, saya kehendaknya untuk Tuhan. Tapi badan saya nggak apa-apa lah ya. Kan ini nanti suatu hari kan masuk ke kuburan. Saya mau ngerokok kayak, mau kasih apa toh? Mau berzina, kan itu cuma badan. Kalau saya melakukan sesuatu tapi memikirkan istri saya gimana? Kan gak apa-apa, yang penting jiwa saya ke dia. Atau ke suami saya. Ya ada banyak lah ya di dunia ini penyelewengan. Kan gak apa-apa, salah. Pertama-tama the master of the body is the soul. Majikan daripada badan itu adalah kehendak kita, my will. Kehendak kita, di situ tinggal Roh Kudus. Tahu nggak? Ruang yang paling Roh Kudus kerasan dalam diri kita adalah ketika kita surrender our will to Him. Ketika kita menyerahkan kehendak bebas kita pada Dia. Dan kita berkata, kehendakmu yang jadi bukan kehendakku. Tempat itu adalah tempat yang sejuk untuk Roh Kudus. Roh Kudus paling suka tinggal dalam kehendak manusia yang dipersembahkan. Di dalam diri orang yang mempersembahkan kehendaknya kepada Tuhan, di dalam diri orang itu Yesus bisa dengan mudah dimuliakan. Dan Roh Kudus bisa bekerja sama. Nah, badan kita itu harus dipersembahkan sebagai persembahan yang apa di sini di ayat 1? Persembahan yang hidup. Yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Siapa bilang yang penting jiwanya bukan body. Body itu penting. Next setelah kehendak bebas kita serahkan. Jagalah badanmu untuk kemuliaan Tuhan. Contoh. Yang penting pokoknya kita itu, kalau penting kita berdoa, puasa, baca firman. Misalkan saya cetuskan nih, saya mau cetuskan kita akan menjadi 300 gereja lokal di 2030 nanti. Semua kan tahu ya, 1000 gereja lokal dengan 1 juta murid Yesus, murid Kristus. Bagus kan visinya? Bisa nggak ya, saya aja dulu. Bisa nggak ya saya menggenapi itu tanpa badanku? Bisa nggak? Nggak bisa. Mau visi saya muluk-muluk, kalau saya mati ya berhenti. Visi Allah dalam hidup saya sudah ke sorga. Bisa nggak saya berkata, aku mau berkhotbah tahun depan. Ini lama nih, setelah pandemi ini kita belum mengadakan festival kuasa Allah terakhir kali. Itu kan di lapangan terbuka sampai puluhan ribu. Tempatnya memang gak nampung lebih dari itu, 22 ribu yang hujan itu. Lalu yang di rumah-rumah sebelum pandemi sudah secara profetik, ada FFKA in every home. Itu 88 ribu, itu bukan orang, 88 ribu itu yang klik ke situ, yang nonton. Kalau ditonton berapa orang ya sudah kalilah. Wow, luar biasa kan? Ayo kita ngadakan FKA lagi yuk, melihat begitu banyak umat Tuhan menyembah. Bisa enggak kalau tahun depan saya lakukan itu tapi saya sudah meninggal dulu? Saya mati. Sediurapi apapun pelayanan itu, apapun janji Tuhan atas hidup saya, next year FKA gimana? Kalau saya mati, berhenti. So you know, not only the soul is important, bukan hanya jiwa yang penting, bukan hanya kerohanian. If my body is done, kalau badan saya berhenti, selesai. Ya sudah, mari. Selesai saya di bumi. Itulah sebabnya memelihara tubuh itu penting. Gak bisa kita berkata badan mau gua apain terserah gua, terserah saya. Gak bisa. Gak bisa, karena badan kita sekalipun bukanlah majikannya. Majikan hidup itu pada kehendak kita yang kita serahkan. Tapi badan kita itu the temple of the Holy Spirit. Badan kita adalah bait suci Roh Kudus. Itulah sebabnya gak bisa. Coba gak percaya. Kalau pernikahan itu sehat loh ya, tidak gila. Kalau Anda ketemu ex Anda, di mana lalu cipika-cipiki. Kalau mungkin kita orang Eropa atau orang Timur Tengah itu kan cipika-cipiki biasa. Beda loh, di Prancis
sama orang Amerika. Orang Prancis itu cowok sama cowok cipika-cipiki padahal nggak gay. Amerika, ya kan? Tapi kalau semuanya di Indonesia nih ceritanya Anda ke mall lalu ketemu sama ex-nya, mantannya, lalu habis itu Anda cipika-cipiki nggak marah tuh pasangannya. Ngamuk nggak? Lalu setelah ngamuk dia berkata, sayang, mama, ini kan cuma badannya papa. Ini kan cuma badanku, kan cuma tubuhku. Waktu aku cipika-cipiki aku mikirkan kamu. Nggak apa-apa kok, tetap ngamuk lah pasangannya. Kalau nggak ngamuk itu perlu kita konselingi, ada apa? Badan nggak penting? Penting. Anak muda yang suka melakukan dosa di tempat tersembunyi alias masturbasi. Masturbasi dengan tidak ada bedanya. Beda di jiwamu nanti. Masturbasi sekali dengan 2 kali jatuh, beda. 2 kali dengan ketiga jatuh, beda lagi. Jangan berkata sudah telat sekali lagi. No. Your body is a temple of the Holy Spirit. Ada pengampunan sih, tapi jangan diumbar dong badannya. Tanpa badan itu kalau kita nggak sehat, kita mati. Mau kasih agenda apapun, tahun depan saya punya rencana begini, nanti kita ada breakfast with God bulan Januari. Lalu begitu tahun 2023 nanti bulan Juni kita masuk ke gedung yang baru bisa muat 6.000 yang di Surabaya nih. Kayak Surabaya Barat. Semua itu kalau saya nggak jaga kesehatan, serohani-rohani apapun saya, ya selesai, kelar. Paham maksud saya betapa pentingnya badan tubuh kita. Kalau ada di sini yang sudah pernah ditato, ya sudahlah nggak apa-apa. Mau diapain lagi? Masa mau ditato? Silang. Salah. Masa mau ditip-X? Kalau sudah ditato ya sudah, gimana? Memang ada sih untuk hilangin tato itu, tapi jadi jelek kan? Dagingnya kayak terbolak-balik gitu, seperti daging cacah gitulah. Ya kan? Nah kalau tatonya besar di sini, masa semuanya cacah di sini? Sudah jangan hakimi. Kalau ada orang sudah ada tatonya segalanya itu, ya kasih mereka apa adanya. Tapi ada downside-nya, ada kerugiannya. Kalau Anda ke Tokyo atau ke Jepang lah pada umumnya, Anda tidak bisa onsen lah atau apa, hotel-hotel berhak menolak Anda karena di sana ada yakuza. Ya. Beda aja. Jepang itu indah, tapi ada banyak tempat Anda tidak bisa masuki hanya karena ada tato terbuka. Kecuali kalau tato Anda ada di dalam, ya kan? Di dalam sini tulisannya "Help me, Mama". Tapi kalau belum ditato, saya sarankan jangan. Oh, tato itu kan menggores-gores tubuh. Beda sih, agak beda konteksnya. Kalau kita pakai ayat itu nggak tepat. Menggores-gores tubuh zaman dulu itu yang dilakukan oleh penyembah berhala di zaman Baal. Itu lain sih ya, itu bukan menggores tato sih, bukan pakai laser gitu, itu gores-gores gini loh. Kayak sekarang ada masih di beberapa negara, contohnya Taiwan, di tempat-tempat itu kan masih ada yang tusuk-tusuk di India, melukai dirinya pada waktu festival tertentu. Agak beda sih, nggak tepat. Saya lebih pakai prinsip dasar praktisnya. Tato itu kan kayak gambar, ada 1 pasti ada 2. Lama-lama Anda pasti akan ketagihan. Toh kalau badan kita masih mulus, dikasih 1 itu rasanya berat. Itu peperangannya banyak keluarga. Setuju, ada yang menentang. Tapi sekali muncul 1, biasanya mikir lagi, apa salahnya tambah 1 lagi. Karena kita manusia itu soal art atau seni gampang bosan. Nambah kan, 1, 2 ada 3, 3 ada 4, 4 ada 5. 5 ada 6 dan seterusnya. Nanti punya anak, anaknya tanya. Di level Anda enggak apa-apa, Anda ditato, Anda bisa jaga diri. Nanti di level anak Anda, waktu dia ditato itu sudah masuk pergaulan. Nanti Anda enggak punya otoritas berkata jangan, karena Anda sendiri, lihat papa, atau lihat mama. Nanti kalau waktu tua, gede-gede bagus, tato begitu, wah, bisepnya kan gede-gede. Tapi nanti kalau sudah umur 70 molor, itu bisepnya bisa begini tatonya. Ada juga yang menyesal. Saya pikir praktisnya aja nggak usah rohani. Badan itu penting, kan ada banyak hal praktis yang bisa dilakukan itu. Dan lebih susah cari mertua. Kalau Anda pakai tato di tempat terbuka, tatonya di sini lagi. Bukan "Help me, Mama". Ya kan, tulisannya di sini "Jagal pasar". Wah, di sini jagal, sini pasar. Bagus sekali, di belakangnya sini "Jagalah kebersihan pasar". Nanti ketemu sama mertuanya, langsung ada prejudisme dan diskriminasi. Saya orang yang cukup terbuka aja, kalau saya tahu ada calon menantu, ada tatonya, saya kan mikir 2 kali untuk anak saya. Lebih susah dapat pasangan hidup.
lebih terbatas. Anda membatasi your option. Jadi sekali lagi ya yang sudah ada tatonya di sini, it's okay, saya nggak menghakimi yang ada juga di sana. Ya, kalau tatonya ada keluar ular, naganya segalanya, mestinya tambah tangga, ular tangga bagus. Nah kalau ada ularnya gitu, gede naga gitu ya sudah lah, mau apa? Ya tutupi aja. Tutupi aja pakai lengan panjang. Tapi kalau semuanya enggak apa-apa, fine. Saya sih enggak apa-apa sih. Saya tahu ada orang Kristen yang ada tembaknya, ada apanya segini. Mereka merasa isi pendeta ini enggak mudah menghakimi, saya ngerti. Tapi kalau saya bisa ngomong lebih early, kalau dia kenal lebih awal, mendingan jangan deh. Karena badanmu itu nanti practical will of God. Ada kehendak Allah yang praktis itu akan bisa tercapai dengan tubuh yang lebih dijaga. Dengan badan yang lebih dijaga. Hari ini saya free tato. Saya pernah sekali hampir mentatokan diri waktu saya nakal-nakalnya dulu. Tapi Tuhan itu izinkan saya jatuh sakit demam. Waktu saya kembali lagi ketemu sama teman-teman saya, mereka semua marah sama saya. Kamu janji nggak ditepati? Teman-teman saya sudah ada tatonya di sini. Macan, naga. Nggak ada. Saya nggak jadi tato. Nakal-nakalnya saya. Karena saya sakit. Untung kan, bayangin hari ini gembala sidang Anda bertato itu gimana caranya? Saya lebih susah untuk layani susu-susu dan ai-ai. Mungkin sama anak-anak AOG semuanya, wah, Ko Philip, wah, mungkin lebih cool, keren. Tapi sama susu AI sama papa mamanya, pendetanya kok gini? Terkejutlah, khawatirlah anaknya diserahkan. Tapi karena saya tidak ada gitu-gituan, praktis saya bisa jangkau semua orang. Ya AI, ya Su. Amin. Pastor Philip yang cewek. Gimana kalau alis? Kok tambah panjang nih ngomong soal ini. Asal Anda enggak menatonya itu sampai lurus, enggak ada batasnya. Judge bawah apa? Jalan tol. Jalan tol. Semarang ke Jakarta sampai langsung terus ke Banyuwangi. Nah, aduh itu kecantikan gitu ya. Saya enggak mau double standar tapi saya khotbah sama jemaat ya. Jadi semua yang mendengarkan ini hal-hal gini praktis ya. Tentunya ada orang-orang yang enggak akan agree dengan saya. Enggak apa-apa. Tapi ini adalah anak-anak rohani saya. Jadi saya berhak untuk mengatakan pada mereka hikmat-hikmat fathering. Kalau memang itu kecantikan segalanya. Bukan sesuatu yang sifatnya dekorasi, berlebih atau art gimana, tapi lebih kecantikan gitu. Ya praktis-praktis, monggo silakan. Ya kan? Tapi kalau cowok kepingin punya kumis seperti Pak Raden gitu ditato tuh jelek ya. Kalau memang untuk kecantikan yang seperti itu ya, saya rasa sih kita kaku-kaku juga. Ngapain karena perempuan punya dunia yang berbeda. Berbahagialah kita laki-laki, tidak usah gambar alis setiap hari. Kecuali kalau ada orang laki tertentu yang tidak punya alis. Ya juga nggak perlu gambar alis, laki gambar alis kan jelek sekali. Begitulah, paham ya maksud saya ya? Badan itu penting, saya coba kasih tunjuk caranya berpikir untuk tubuh dan badan kita. Bahwa badan kita itu mengandung suatu kandungan praktis untuk pemakaian Allah. Tolong berikan ruang seluas-luasnya untuk pemakaian apa saja dari Tuhan Yesus. Jangan batasi dirimu. Paham Bapak Ibu Saudara ya? Karena itu demi kemurahan Allah. Sih bukan demi hukum Taurat. Saya kasihkan hikmat-hikmat kemurahan. Aku menasihatkan kamu. I appeal to you. Atau aku naik banding pada kehendakmu. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Yang kudus. Dan yang berkenan kepada Allah. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah. Dan yang sempurna. Ayat 2. Paulus berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Bahasa Inggrisnya serupa itu do not be conformed. Kata conformed atau menjadi serupa itu berarti dunia itu agresif akan menginjilimu.
Jadi kalau Anda tidak sengaja melawan arus dan komitmen by your will dengan kehendak bebas dan pilihan sengaja untuk tidak menjadi serupa dengan dunia, so pasti cepat lambat Anda akan menjadi serupa dengan dunia. Karena dunia akan menginjilimu, menginjili anak-anakmu. Makanya orang Kristen atau gereja yang tidak sungguh-sungguh atau radikal mengikuti Yesus, cepat lambat gereja itu nanti ke bawah arus seperti banyak gereja di negeri barat. Bahkan nanti Pak Raden pun menikah dengan Pak Raden. Makanya kita Roma ini saya harus taruh fondasinya supaya gereja kita terus murni. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia, do not be conform. Lawan kata conform apa? Transform. Transformer itu loh, transform. Kata transform itu berarti berubah-rubah. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah. But be transformed, don't be conformed. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kok bisa pembaharuan budi ya? Transformasi kita kok lewat pembaharuan budi. Kenapa bukan ketika kita itu di zaman Tuhan nangis-nangis karena emosi? Itu adalah langkah perdana, yaitu ketika hati dibuka. Tapi setelah itu kita harus memilih dengan sengaja. Tahu nggak? Hati kita itu menentukan pilihan kita. Makanya hati harus terlebih dahulu dijamah. Kalau nggak percaya, coba tantang orang untuk terima Yesus kalau dia tidak dilembutkan dulu. Susah setengah mati. Tapi sekali orang dilembutkan, beda sudah. Kalau hati pasanganmu sudah dilembutkan, mudah saling mengampuni. Kalau enggak, lihat ya, kebanyakan pernikahan hancur di perdebatan pikiran. Aku benar, kamu benar. Aku benar, enggak kamu salah. Tapi sekali mereka dijamah Tuhan, saya pernah sekali mendoakan sepasang suami istri yang bertengkar di depan saya, ceritanya mau konseling nih, zaman-zaman dulu sekali. Tapi di depan saya, gak ada konselingnya, paham maksud saya. Berantem saya hanya jadi penonton. Begini terus, percuma. Kalau saya datang di tengah-tengah saya disemprot saya. Jadi saya menonton sebuah pertunjukan yang kurang mengenakkan. Selama 1 jam ke depan, mereka hanya semprot-semprotan. Sampai saya tahan. Saya nggak tahan sendiri. Seperti Paulus gitu loh. Yang dipipikin terus. Apa dipipikin? Selalu seperti Woody Woodpecker tuh loh. Sama satu orang yang punya roh tenung. Lalu Paulus nggak tahan setelah 2 hari. Dia menoleh dan berkata, anyah kamu. Tapi yang saya hadapi bukan setan. Setan mungkin bisa ada ambil untung dari itu. Tetapi yang saya hadapi adalah 2 hati yang sama-sama keras. Itu saya lakukan dan gak tahu apakah itu betul ilmu konseling atau tidak. Jangan ada contoh di rumah, karena itu sekali Roh Kudus bekerja, gak tentu bekerjanya dengan cara yang sama lain kali dalam konteks Anda. Saya lihat mereka, setelah 1 jam, saya seperti Paulus gerah. Langsung saya gak banyak babi ibu dan bicara apa, saya berdiri, mereka masih bicara, mereka lihat saya, kan saya berdiri, saya tinggi. Langsung saya tumpang tangan kepalanya. Dalam nama Yesus. Rebah dua-dua. Brak. Selesai cerita. Tapi bukan rebahnya. Dua-dua nangis kayak anak kecil. Nangis. Dilawat hatinya oleh Roh Kudus. Kira-kira kurang lebih 15-20 menit. Pastor Yuni tahu. Style pelayanan saya. Dahulu kala itu raw, mentah begitu. Tumpang tangan, blam, orang langsung dijamah. Sekarang masih sih, tapi lebih lengkap atau lebih dilengkapi pelayanan-pelayanan yang saya jalankan. Tapi waktu itu saya cuma tumpang tangan gitu aja. 15-20 menit kemudian mereka menangis sendiri-sendiri. Terseduh-seduh. Lalu setelah mereka reda, saya suruh mereka duduk kembali. Ulang dari awal pembicaranya. Rangkulan dua-dua, maaf ya ma, maaf ya pak. Lalu mereka, saya bantu sebagai pihak ketiga mencari solusinya lain kali. Seturut pembaharuan budi. Karena sekarang Tuhan sudah bereskan badai taufannya Galilea sudah reda. Sekarang hati mereka telah lunak. Waktunya pembaharuan budi. Let's talk now. Ketika mereka tidak saling menyerang lagi. Pahami, hati itu penting. Tapi gak berhenti di hati. Setelah itu harus pembaharuan akal budi. Harus Anda tulis, biasakan menulis. Makanya menulis khotbah itu bagus untukmu.
Karena nanti Anda bisa menulis solusinya. Belajar jadi sekretaris Tuhan. Tuliskan. Oke, aku punya masalah gini, satu apa. Setelah Anda dijamah Tuhan, kenapa aku terus jatuh? Karena aku sering sendirian di kamar. Nonton, enggak ada yang cek kamar, kan enggak boleh ada CCTV. Oke, ngerti, berarti lain kali. Pada waktu aku lagi kering, kesepian, mendingan aku isi dengan aktivitas yang membangun. Bukan yang mendorong aku untuk semakin berada di tempat remang. Lalu berbuat sesuatu. Paham maksud saya? Harus ada pembaharuan akal budi. Harus ada sesuatu yang Anda planningkan. Ketika Anda masih waras, ketika kita masih sadar sebelum kita disambar dengan pencobaan lagi atau dengan keadaan. Anda perlu punya persiapan, itulah pembaharuan budi karena peperangan kita paling bengis dan sengit. Medan tempur itu namanya adalah akal budi kita. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Selalu tanya, namanya pembaharuan budi itu gak bisa lepas firman. Selalu dalam segala keadaan atau sebelum keadaan itu tiba, sedia payung sebelum hujan, tanyalah. Tanya satu pertanyaan ini. What does God's word say about this? Apa yang firman Tuhan katakan tentang ini? Setelah Anda menangis atau setelah dilawat Tuhan dengan damai sejahtera, duduk tenang, Alkitab terbuka, setelah baca, buat catatan. Apa kata firman Tuhan tentang kebiasaanku ini? Apa kata firman Tuhan tentang situasi yang terus bertubi-tubi dalam rumah tanggaku ini? Apa kata firman Tuhan? Karena yang namanya pembaruan budi gak bisa lepas dari firman. Amin Bapak Ibu Saudara. Itu dia. Lalu apa yang perlu kita bedakan? Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia tapi berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Oke, kehendak Allah ada 3 fase di sini. Anda catat ya. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Tidak ditulis begini sih, tapi saya percaya Paulus tidak kebetulan menulisnya demikian. Apa yang baik nomor 1. Yang kedua, apa yang berkenan. Yang ketiga, apa yang sempurna. Jadi saya bagi jadi 3. Ya, loteng kehendak Allah itu punya loteng 3 tingkat. Tingkat pertama, ground floor namanya, what is good, apa yang baik. Good. Yang kedua, lebih bagus dari good adalah what is right. Apa yang berkenan itu apa yang benar. Lalu loteng ketiga, kayak sorga tingkat 3 nih, adalah what is perfect. Apa yang sempurna. Jadi tanya, dalam situasi ini, apa yang good? Catat itu. Lalu, apa yang right? Apa yang benar? Lalu, kalau Anda sudah mengerti itu, naikkan satu lagi, di upgrade, naik banding. What is perfect? Kalau saya disakiti sama satu orang secara sengaja, dikata-katai misalnya, what is good adalah saya nggak membalas. Saya diamlah. Kalau memang itu bukan sesuatu yang saya perlu jelaskan, ya sudah saya diam aja. Mending saya dirugikan daripada merugikan. Saya sudah punya prinsip itu dari dulu. Jadi kalau saya digituin, saya sudah siap. Kalau saya ini dibuka jubah saya istilahnya, di dalam ini sudah ada pagar-pagar benteng-bentengnya Tuhan dari firman. Saya bukan orang hebat, bukan orang kebal. Tapi saya orang yang siap. Saya sudah siapkan dari dulu bahwa saya tidak akan bisa dan tidak akan mau kecewa sama Tuhan. Karena saya dari awal sudah punya pemikiran yang jelas dan jernih tentang itu. Siapa aku bisa kecewa sama Tuhan? Nggak masuk sorga, nggak masuk neraka aja saya sudah berterima kasih. Anda harus punya benteng. Akal budi itu harus diperbaharui bagi orang yang kumat-kumatan setiap Jumat. Lalu kecewa sama Tuhan marah-marah. Itu ada sesuatu patron yang harus dipatahkan. Dan itu nggak bisa hanya nangis-nangis dalam hadirat Allah. Tetapi harus ada sesuatu yang diplanningkan dalam jiwa. Mungkin kalau saya disakiti gitu, saya tidak akan membalas nomor 1 what is good. What is right? Saya akan doakan dia. Lebih bagus dari baik adalah saya doakan. Saya akan ngambil waktu, gak usah lama-lama lah doaan musuh. Gak usah munafik bagaimana, kayak saya doakan berapa hari. Tapi saya akan pasti luangkan, kalau sesuatu itu mengganggu perasaan saya akan duduk tenang tanpa ada orang lain. Saya akan naikkan doa paling tidak 3-5 menit untuk orang itu. Karena itu what is right to do. Saya akan berkata, Tuhan,
Aku lepaskan pengampunan dalam nama Yesus. Aku berdoa sungguh Tuhan matikan semua keinginanku di dalam sini untuk mensyukuri dia kalau ada suatu celaka. Saya berkata dalam nama Yesus, aku lepaskan, aku minta yang baik untuk dia, selebih itu bukan urusan saya. Dalam nama Yesus, amin. What is perfect? Apa yang sempurna? Apa yang sempurna? Tiba-tiba ada orang kasih saya bakpao. Saya dan keluarga saya cuma 5. Saya dikasih 10. Sorry, saya dikasih 9. Atau sekali kasih 10 gitu ya. Kasih 10. 5 lagi tak kasih siapa ya? Saya akan menantang diri saya, tak kasih musuh saya itu. Karena what is perfect adalah menaruh bara api. Memberikan pipi kiri setelah ditampar pipi kanan. Bagi saya sudah punya rencana. Loteng 1, 2, 3 itu beda tipis kelihatannya. Tapi itu perbedaannya segala-galanya. Nah, hati-hati dengan UG undergroundnya yang mirip sama kehendak Tuhan. Ini saya sebut Miss Betty. Beda tipis. 11-12. Setan seringkali menawarkan sesuatu yang kelihatannya good atau almost good. Nah, itu harus hati-hati dengan yang almost good ya. Aku nak marah aja orang itu sudah beruntung. Nah, itu almost good. Kedengarannya saleh, dia gak marah. Kok enak aku kasih dia bakpauku. Gue gak kasih tinjuku aja orang itu. Lah kelihatannya saleh rohani. Aku gak tinju dia. Hati-hati. Biar yamu adalah ya, tidakmu adalah tidak. Lebih dari itu dari setan. Beda tipis antara good yang harus Anda hati-hati dan waspadai adalah yang almost good. Yang almost good. Yang almost right. Gak apa-apalah. Kita nanti pasti nikah, aku pasti nikahi kamu. Jadi sekarang kita serempet-serempet aja pacaran, it's okay kok. Almost right. Tapi kan kita gak sampai berbuat. Kan gak persetubuhan. Paling cuman, ya seperti mana ada sih sekarang di dunia ini yang Kristen juga. Yang enggak kalau pacaran itu ikut cara-cara dunia. Aku kan cuman hormon berjalan. Aku kan pria sejati. Kan juga punya kebutuhan. Almost right. Hati-hati dengan itu. Karena setan pintar untuk memutarbalikkan. Betul enggak? Tuhan bilang, jangan makan dari buah ini. Supaya kamu, karena Tuhan tahu, kalau kamu makannya, kamu akan jadi seperti dia. Almost right, Tuhan gak bilang gitu. Pada hari kamu makannya, kamu akan mati. Karena pohon itu namanya pohon pengetahuan. Jadi setan pakai namanya pengetahuan yang baik dan jahat, beritahu kalau kamu makan dari buah ini, dia simpen yang matinya. Seperti iklan rokok ada di depan, tapi tulisan kecil di bawah, jangan merokok mengganggu kesehatan. Yang matinya disimpan. Lalu setan berkata, si ular yang cerdik itu ngomong begini, kalau kamu makan ini, kamu akan punya pengetahuan seperti Tuhan. Almost right. Itu kalau nilai ulangan, setan dapat 99 hari itu ngomong ke Hawa. Tapi itulah membuat manusia jatuh. Apa yang sounds good? Pengetahuan yang baik kan? Bukan hanya pengetahuan yang jahat. Hati-hati dengan kompromi di hati. Dan yang almost perfect. Sudahlah. Lumayan. Pokoknya gak buat kesalahan. Ya almost right lah. Almost perfect lah. Bapak Ibu Saudara, saya dorong Anda untuk waspada dengan beda tipis. 11-12. Carilah kehendak Allah. Apa yang sungguh-sungguh baik. Apa yang berkenan. Apa yang sempurna. Amin. Ya. Lanjut sedikit lagi, saya nggak akan bisa selesaikan pasal 12, minggu depan langsung 13-16. Bagian nanti paling tidak ayat 9 seterusnya dari pasal 12 saya akan bahas di saat teduh. Kalau Tuhan izinkan Rabu besok. Ayat yang ke-3, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing.
Ayat 3 bagus sekali, Paulus berkata, berdasar kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku. Paulus mengajarkan sebuah prinsip sederhana, humility in usefulness. Kerendahan hati dalam pemakaian Allah. Paulus berkata gini loh, kita itu mawas diri aja. Berdasar kasih karunia apa yang diberikan, kalau Allah memakaimu, jangan sombong hati, jangan tinggi hati. Kalau Allah memakaimu itu semua karena karismata atau karena kasih karunia. Berdasar kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu. Be humble when God blesses you. Belajar rendah hati kalau Allah memberkati. Belajarlah merendahkan diri kalau Allah memakai hidupmu. Aku berkata kepadamu, setiap orang di antara kamu, janganlah memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Menurut ukuran iman loh ya. Yang dikaruniakan, saya ulang, menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepadamu. Ada perbedaan antara karunia dan ukuran. Karunia dan ukuran. Paham ya? Tuhan tidak menilai kita berdasar karunia, karena karunia itu dari Tuhan, tapi berdasar ukuran. Coba bedakan. Kalau baju kita dibikin oleh pabrik, dijual di luar sana, maka semua satu style. Kita tidak lagi dinilai berdasarkan size. S small, M medium, L large. Oke? Tapi berdasarkan, size-nya seharusnya tidak beda harga. Tapi berdasarkan coraknya atau berdasarkan pernak-perniknya atau brand name-nya. Oke, ada baju tertentu yang lebih rumit bikinnya segalanya, mau size-nya itu lebih mahal. Small size-nya baju yang rumit dibikin oleh desainer lebih mahal daripada XL kaos biasa, betul ya? Karena di dunia ini mereka tidak ukur berdasarkan size, tapi berdasarkan desain atau desainer. Kalau di dalam Tuhan kebalik. Tuhan ukur berdasarkan size. Bukan size jumlah jemaat, bukan jumlah saldo kita, bukan. Size itu maturity atau kedewasaan. Jadi Anda jangan terpukau dengan orang yang lebih spiritually gifted atau yang punya pernak-pernik yang banyak. Orang yang punya karunia-karunia yang kaya seperti jemaat di Korintus. Jangan terpukau karena spiritual giftedness tidak sama dengan spiritual maturity. Ada orang Kristen yang sudah lebih lama dan stabil. Dia ukuran di mata Tuhan sudah XL, tapi dia polosan. Tapi ada orang Kristen yang lebih baru, ya ampun karunianya, pernah sini ada sobeknya, di sini ada apanya. Ya kan ngejazz sekali, lalu nanti di sini nanti ada bergelantungan perhiasan. Lalu ada seperti bajunya Michael Jackson itu. Ada pangkat-pangkatnya semuanya, tapi small di mata Tuhan. Karena itu tidak tentu orang yang lebih berkarunia akan memimpin. Karena itu jangan terpukau. Kenapa ya hamba Tuhan itu begitu berkarunia kok jatuh? Karena Tuhan ingatkan kita adalah kejar maturity, kedewasaan. Bukan mengejar karunia, karena karunia itu karismata. Kejar karunia sih 1 Korintus 14, tapi jangan itu doang. Jangan itu saja. Itulah sebabnya kita nggak perlu minder lihat orang lain berkarunia, malah kita harus terus jaga dan doakan. Itulah sebabnya saya percaya, kalau saya pilih orang itu, saya pilih dulu orang yang rendah hati dan mau. Kemampuan ditambahkan, berapa banyak gembala yang ada di gereja Mawar Siaran ini. Berawal hanya sebagai student atau mahasiswa biasa, nggak bisa apa-apa. Kami mentori, kami ajari, sampai mereka jadi. Lalu kemudian karunia mereka tambah banyak, semakin menjadi-jadi. Saya suka memulai semua keputusan itu berdasarkan kedewasaan, bukan berdasarkan karismata. Karena itu jangan Anda langsung pilih orang hanya karena dia pinter sesuatu. Kalau Anda cari seseorang dalam bidang kerjamu, cari orang yang teruji kepercayaannya. Amin. Itu yang disebut oleh Paulus, hendaklah kamu masing-masing memikirkan menurut ukuran imanmu sesuai dengan kasih karunia yang dianugerahkan. Oke, kita lanjut dikit lagi lalu selesai. Ayat yang keempat, sebab sama seperti satu tubuh kita punya banyak anggota tapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia atau karismata yang dianugerahkan pada kita. Oke, kita masuk ke karunia-karunia sekarang. Meskipun demikian pernak-pernik itu dari Tuhan.
Itu ada gunanya. Maka sekarang saya akan go through gitu aja sampai ayat 8 lalu selesai. Jika karunia kita adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Gampang ya. Artinya Paulus ngomong gini, kalau ada yang bisa bernubuat, baiklah kita lakukan sesuai dengan iman kita. Itu dalam bahasa Yunaninya, kurang lebih artinya begini. Siapa bernubuat, harus bernubuat dengan penundukan diri kepada doktrin yang telah dipegang oleh gereja itu yang sesuai dengan firman Tuhan. Harus sesuai dengan iman, itu bukan sesuai dengan iman yang bernubuat. Karena orang bisa sembarang bernubuat. Mereka bisa berkata, oh haleluya. Bisa aja bilang Indonesia 75% akan terima Tuhan minggu depan. Bisa aja. Orang bisa ngomong apa saja. Tapi nubuatan yang dari Tuhan itu akan mengangkat jemaat dari level kepercayaan mereka. Dan membawa mereka maju selangkah demi selangkah. Dia akan memperhatikan doktrin yang dipegang oleh gereja itu. Dan akan bawa gereja itu lebih dalam. Itu yang disebut sesuai dengan iman, bukan sesuai dengan iman yang bernubuat saja. Sesuai dengan iman yang dinubuatkan. Meskipun nubuatan itu bisa mengoyakkan iman yang mendengarnya. Karena kalau nubuatan hanya memberitahu mereka yang sudah tahu, sama aja bohong, semua orang bisa bilang. Tapi nubuatan itu kan menjemput mereka dan membawa mereka lebih dekat pada Tuhan. Nah itu nubuatan, jadi gak boleh sembarangan. Karismata pun ada rule of the game-nya. Ya, jika karunia itu adalah untuk melayani, baiklah kita melayani. Wow, ternyata karunia melayani atau serving, kayak contohnya usher, kayak contohnya yang di kamera, di FOH sana, di belakang. Melayani yang apalagi yang bukan hanya yang tampil. Ternyata pelayanan yang simple seperti angkat kursi, nanti ya malam ini setelah saya doa berkat, nanti Anda akan lihat. Teman-teman ini yang pakai baju hitam, man in white and man in black ini, nanti Anda pulang, mereka itu angkat kursinya begini, masuk satu-satu. Tahu nggak bapak-bapak dan ibu-ibu juga yang ikut hari ini pelayanan? Listen, Alkitab mengatakan itu karunia atau karismata. Ternyata serving ministry. Praktis ini service, itu spiritual. Itu disebut karismata. Tahu nggak pelayananmu itu karismata? Jadi hari ini saya di mata Tuhan sama rohaninya dengan kamu tadi datang ke sini. Yang ngingetin, nanti jangan lupa doa persembahan yang di sini terus. Jadi kalau saya khotbah gini nanti terakhir kalau saya sudah mulai nyanyi-nyanyi di situ ada yang ngasih amplop. Jangan lupa. Itu sama rohaninya. Jangan pernah pilih-pilih pelayanan di gereja. Kita bisa angkat kursi itu spiritual. Karena itu untuk Tuhan. Karena bukan pelayanan itu berdasar kita. Pelayanan itu berdasar siapa yang kita layani. Kalau yang kita layani itu Tuhan, everything spiritual. Melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Wow. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Saya gabung mengajar dan menasihati. Ini yang disebut teaching and exhortation ministry. Di dalam gereja itu selalu harus dua imbang. Nggak bisa hanya karunia ngajar-ngajar doang. Tapi harus ada karunia menasihati. Kalau enggak nanti domba-dombanya gemuk dan kolesterolan. Penting sekali yang namanya teaching itu diimbangi dengan tantangan. Kata exhortation atau menasihati ini bukan nasihati ya nak, bukan. Menasihati itu push you into action. Kata teaching di sini mengajar dan menasihati itu saling melengkapi. Yang satu ngajar, ngasih ilmu. Yang dua, ayo pakai ilmumu didorong. Yang satu ngajari ginilah gaya bebas, ini gaya dada. Lalu setelah itu gimana berikutnya? Pelatih apa yang harus kulakukan? Nyok, dilempar ke dalam air. Itu menasihati. Ya. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Membagi-bagikan sesuatu. Wow, itu juga karismata. Itu kasih karunia. Membagi-bagikan sesuatu. Ada orang-orang tertentu yang resourceful. Yang penuh dengan sumber daya. Dan jikalau orang-orang itu berhenti taat di bidang membagi-bagikan. Orang itu sumber dayanya akan kering. Ada orang-orang tertentu di gereja kita. Sekalipun semua kita itu belajar memberi persembahan. Taat mengembalikan. Tapi ada orang tertentu yang dikasih Tuhan kemampuan untuk memberi sesuatu. Lebih dari itu. Dan kepada orang-orang itu. Tuhan akan beracara secara khusus. Dan selama orang itu mengikuti jalur Kristus, sumber dayanya tidak akan pernah kering. Ya, jadi ternyata ada giver di dalam gereja. Meskipun kita bisa menjadi sebuah gereja yang a giving church, tapi ada giver-giver tertentu yang Tuhan kasih talenta khusus di area itu. Dan orang gini harus rendah hati ya. Tidak boleh setelah memberi, tangan kiri kanannya semuanya tahu. Kalau tangan kanan beri, kiri nggak tahu. Kiri beri, kanan jangan tahu.
Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Ya, kepemimpinan. Melakukan dengan rajin itu jangan give up. Berarti saya pernah ngajarkan ini pada waktu berapa lama yang lalu waktu annual meeting di sini dengan para gembala-gembala dan pemimpin gereja kita. Saya beritahu, tahu nggak, aneh ya. Dikit-dikit kita dengar jemaat mau give up, mau nyerah. Dikit-dikit mau quit. Tahu nggak? Cobaan yang untuk quit, yang paling besar itu bukan di antara jemaat. Cobaan untuk quit, untuk berhenti, untuk meninggalkan panggilan, itu para hamba-hamba Tuhan. Cuman mereka belum diinterview aja, berapa kali dalam level perjalanan mereka itu, ada kilometer tertentu mereka berkata, aku enggak kuat lagi jalan satu hasta. Makanya itu Tuhan tahu, lewat Paulus dia berkata, siapa yang memimpin? Yang rajin ya, jangan mut-mutan. Pimpin terus, suka, duka, kawin sudah menikah sama jemaat. Bukan sama jemaat satu persatu. Menikah sama tubuh Kristus maksud saya. Pemimpinan, doakan pemimpin-pemimpin supaya mereka kuat terus memimpinmu dengan rajin. Yang terakhir, siapa yang menunjukkan kemurahan? Hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Wow, ini karismata. Apa-apaan ini? Menunjukkan kemurahan. Come on lah, menunjukkan kemurahan. Di dalam gereja semua ada orang baru. Siapa di sini baru pertama kali? Angkat tangan, angkat tangan. Lalu di belakang sana tiba-tiba semua orang cuman, Tapi di situ sebelah kanan kiri kebetulan beruntung Anda kalau baru pertama kali datang ke gereja. Di sebelah kiri kanan Anda ada orang-orang yang punya karunia khusus untuk menunjukkan kemurahan. Tiba-tiba ada satu yang, welcome ya Bu. Itu rohani loh, itu karismata. Wow. Jangan turunkan dulu tangannya. Dia merasa welcome. Welcome ya Bu, welcome Bu, welcome Bu. Nggak malu-malu kayak orang Indonesia biasanya. Welcome, Tuhan berkati ya. Welcome lawan sana. Tahu nggak? Menunjukkan kemurahan itu banyak hal. Ada orang yang merasa nggak layak, lalu tiba-tiba ada tangan terulur dan berkata, Tuhan pasti mengampuni Bu. Saudaraku, jangan kamu terpuruk terus. Ayo melayani lagi. Ada yang tepuk-tepuk dia punya pundak. Ayo melayani. Itu karismata. Itu karismata. Paulus pun punya orang kayak gini namanya Barnabas, son of encouragement. Ternyata memberikan dorongan iman itu karismata atau kasih karunia. Menunjukkan kemurahan itu adalah karunia supranatural. Wow, saya harap semua orang punya karunia ini di gereja kita. Karena welcome home itu spirit, bukan slogan. Hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Tunjukkan kemurahan. Saya paling suka kelihatan kalau orang udah down ya. Saya sendiri rasanya saya berkali-kali mengalir di karunia ini. Kalau saya kelihatan orang down ya. Terus saya datengin gitu ya. Apa susahnya dari sini saya ke situ? Ayo oke. Ayo yang ceria melayani Tuhan. Atau berkata thank you ya pelayananmu hari ini. Karismata. Saya rasa pasti, saya yakin hatimu pasti berbunga-bunga saya ngomong begini. Kalau enggak kan masa saya gagal total. Yang bener lah ya. Selama ini kan faceless, nameless, apalagi pakai masker lebih gak kelihatan wajah. Seperti bayang-bayang kita datang gak dianggap pulang. Tidak ingat tadi siapa orang hitam-hitam yang di sebelah itu. Yang pakai baju hitam. Showing mercy. Thank you for your ministry. Saya ngomong beneran, ini bukan ilustrasi. Thank you untuk pelayanannya. Saya rasa ini pun karismata. Dia pulang ke rumah, tidurnya nanti senyum, mesem-mesem begini.